Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, pagi Bu. Selamat Apa pagi. kabar? Kabar baik, Bu. Kabar baik, Baik, luar Bu. biasa. Sehat semua kan? Puji Sehat, Tuhan, Sehat. Bu. sehat. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta eh, Obed membawakan doa pembukaan untuk kita bersama. Silakan Obed. Ya Bu, teman-teman, mari kita membuka kegiatan belajar hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas rahmat yang Kau berikan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di dalam ruangan ini untuk mengikuti belajar mengajar bersama ibu guru kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami hayati dalam kehidupan kami. Bimbingilah kami agar kami dapat mencapai cita-cita kami nantinya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Dalam dan nama Putra dan Bapa Roh dan Sang Kudus. Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Terima kasih Obed sudah membawakan kita ke dalam doa. Siapa yang tidak masuk ini? Ibu lihat ini ada yang tidak masuk ini. Siapa yang tidak masuk, Valen? Oh, Magda. Semua Magda ya. Oh, Magda tidak masuk ini. Ya, mungkin karena hujan atau apa ya, karena dari tadi pagi itu hujan ya. Oke. Sebelum kita masuk materi ini, ada kompetensi yang harus kita capai di materi ini ya, anak-anak ya. Nah, di antaranya itu setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak bisa membangun budaya kasih dengan segala kekuatan dan keterbatasan. Itu melalui pengalaman hidup secara kritis. Pengalaman hidup itu maksudnya yang pernah kalian rasakan berkaitan dengan kasih ini. Nah, kemudian ibumu tanya, siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Rinta, bagaimana Rinta? Materi minggu lalu Aman, Bu. tentang apa? Tentang hak asasi, Tentang apa Rinta? tentang hak asasi manusia dalam terang Injil, Bu. Bisa dijelaskan sedikit, Rinta? Bisa, bisa, Bu. Silakan. Baik, Bu. Hak asasi manusia dalam terang Injil, Bu, yang Ibu terangkan minggu lalu itu, di mana bahwa keterlibatan Allah dalam keselamatan bangsa Israel, Bu. Dan pada karya keselamatan Allah itu merupakan salah satu pengalaman umat Israel, yaitu pengalaman pembebasan manusia yang bermartabat. Nah, artinya juga di situ Ibu sampaikan supaya kita pun Ibu sebagai umat Allah mampu dibebaskan dari segala perbudakan atau penindasan. Artinya supaya kita merdeka di dalam cinta kasih Tuhan dalam wujud nyata, Bu. Oh ya, jawaban yang luar biasa Bu Rinta. Masih diingat ya sampai hari ini ya. Nah, moga Iya, tidak Bu. lupa ya Rinta ya sampai ke depannya. Baik, Nah, Bu. tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama itu kita harus mampu memahami dan mengembangkan budaya kasih dan menyadari bahwa hidup itu adalah milik Allah. Nah, dan memilih gaya hidup sehat dan pada akhirnya dapat menjadi agen dalam pengembangan moral Kristiani di dalam masyarakat. Nah, itu tujuan yang harus kita capai pada materi ini. Nah, hari ini kita mulai masuk ke bab yang baru tentang membangun hidup yang bermartabat dengan tema membangun budaya kasih ya anak-anak ya. Nah, Ibu yakin dan percaya kita di sini pasti pernah mengalami kasih di dalam hidup ya. Kalau tidak ada kasih itu kita tidak bisa ada di dunia ya anak-anak ya. Nah, jadi Tuhan itu luar biasa melalui kasihnya ini. Nah, siapa yang tahu apa itu kasih? Ya, silakan Rinta. Kasih itu lemah lembut, murah hati, memaafkan, mengampuni, Bu.
Ya, luar biasa. Nah, itu adalah kasih ya. Nah, banyak sekali. Itu hanya sebagian kecil ya, Rintaya, masih banyak lagi kasih-kasih yang lain ya. Iya, Bu. Nah, terima kasih. Kemudian, siapa yang pernah melakukan tindakan kasih di dalam hidupnya? Semua kami, Bu. Semua. Oh, semuanya sudah pernah ya? Nah, Bu, luar biasa itu. Nah, Ibu yakin dan percaya semua anak-anak Ibu yang ada di sini ini pasti pernah melakukan perbuatan kasih, ya, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja tindakan kasih tersebut? Obed, tindakan kasih itu apa, Obed? Mengampuni kesalahan teman, Bu. Ya, masih ada yang lain? menolong teman Bu. Ya, menolong teman. Nah, nanti kalau menolong teman itu minta imbalan enggak? Enggak Bu, Tidak, kalau Bu. menolong Tidak, Valen enggak ya Bu. ikhlas. Kita menolong itu ikhlas ya, anak-anak ya. Jangan sampai seperti film Upin Upin itu yang minta imbalan. Jadi tidak boleh. Yang namanya kita menolong itu harus ikhlas ya, anak-anak. Bu. Nah, setelah kita ketahui tentang kasih itu bagaimana, perbuatan kasih itu seperti apa, sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Ibu bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Nah, kalau 3 kelompok ini berarti satu kelompok ini ada 4 atau 5 orang. Kelompok yang pertama itu kelompok Obed. Nah, kelompok Obed. Kelompok yang kedua itu kelompok Magda. Yang ketiga itu kelompoknya Valen. Ya, Bu. Siap ya? Nah, Siap. pertanyaan untuk didiskusikan di dalam kelompok itu sudah Ibu sharekan di grup kelas. Nah, silakan anak-anak cek di grup itu. Kemudian untuk menjawabnya itu Ibu sudah menyiapkannya juga ada di bawahnya itu. Kemudian nanti jawabannya itu ditulis di LKPD yang sudah Ibu kirim. Kira-kira berapa menit untuk bisa menyelesaikan ini? Bu, izin 15 menit tanya, Bu. Bu. Terlalu banyak 15 menit Hmm. anak-anak. Bu, izin tanya, Bu. Ya, Soal yang kami diskusikan yang mana, Bu? sudah Ibu kirimkan di grup anak-anak. Sudah Ibu kirimkan. Atau bisa Ibu bacakan lagi pertanyaannya untuk kelompok Pak Obed, kelompok 1. Apa yang Ya, kalian ketahui atau pahami tentang kekerasan dan bully? oh ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kemudian kelompok Ya, Magda Bu. itu sebutkan jenis-jenis kekerasan yang terjadi. Kemudian kelompok Valen sebutkan sebab akibat terjadinya kekerasan. Nah, itu kalian kerjakan sekitar 5 menit ya anak-anak ya. Ya Bu, bisa. Ya. Oke. Nanti kalau ada yang sudah selesai, silakan angkat tangan, resign di sini supaya Ibu tahu kelompok mana yang sudah siap. Oke, boleh dimulai diskusinya dengan kelompoknya. Boleh omong-omong dengan temannya ya, anak-anak ya, untuk berdiskusi. Oh, Pak Obed ini sudah selesai ini, luar biasa. Atau kita tunggu kelompok lain yang sudah siap baru kita bisa presentasi ya, Obed ya. Ya, Ya, Bu, kalau kita tunggu teman-teman yang lain. ya Kita betul. menunggu Nanti kalau teman-teman yang mau lain. tambah jawabannya boleh tambah dulu jawabannya. Valen sudah selesai Bu. Oh, Selesai sudah juga, juga. Bu. Kelompok 2. Kelompok 2, Sudah. Magda sudah, Obed sudah. Valen gimana? Sudah selesai. Valen sudah selesai juga. Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama selesai. Kelompok Obed silakan presentasikan.
Baik, Ibu. Nah, teman-teman, izinkan kami untuk presentasi hasil diskusi kami hari ini. Pertanyaannya adalah apa yang kamu pahami tentang kekerasan dan bullying? Jadi, menurut hasil diskusi dalam kelompok kami melihat kekerasan itu adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera bagi orang lain, ya, menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik, ya, bagi orang lain. Dan tindakan-tindakan kekerasan itu tentu menimbulkan dampak-dampak efektif, dampak-dampak negatif bagi orang lain, baik bagi yang melihat, baik bagi yang mengalami, ataupun baik bagi pelaku. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Obed. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok Pak Obed. Kemudian kelompok kedua yang sudah selesai tadi, kelompok Magda. Silakan. Ya, Bu. Kami coba dari kelompok kami, kelompok 2 itu tadi menyebutkan jenis-jenis kekerasan. Itu yang kami bahas dalam kelompok. Jadi hasil kelompok, Bu, yang pertama rupa-rupa dimensi kekerasan mencakup kekerasan psikologis, kekerasan lewat imbalan, kekerasan tersamar, dan kekerasan sosial. Kemudian yang kedua, rupa-rupa wajah kekerasan yang mencakup kekerasan etnis, kekerasan keagamaan, kekerasan gender, kekerasan terhadap anak-anak, dan kekerasan ekonomis, juga kekerasan lingkungan hidup. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Magda. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Magda. Kemudian yang terakhir itu kelompok Valen. Silakan Valen. Oke, Bu. Eh, sebutkan sebab akibat terjadinya kekerasan itu. Satu, faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi, yaitu meliputi kelainan jiwa seperti psikopat, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial antara lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Kemudian kemiskinan pemicu kekerasan di masyarakat. Kultur kekerasan di masyarakat mendasari tindak kriminal. Kesewenangan penguasa munculkan kekerasan masyarakat, banyaknya jumlah pengangguran. Itu, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok yang ketiga, kelompoknya Valen. Terima kasih dulu. Tepuk tangan untuk kelompok Valen. Oke, ini jawaban yang sangat luar biasa ya. Nah, Ibu minta satu orang, Yudit, dibuatkan kesimpulan dari hasil jawaban teman-teman. Ya, Bu. Jadi berdasarkan apa yang teman-teman sampaikan, yang bisa saya pahami, Ibu, bahwa kasih itu harus selalu mengandalkan diri sendiri untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak membeda-bedakan siapa dia, berasal dari mana, dan berasal dari budaya apa atau agama, karena kita semua manusia yang satu diciptakan oleh Tuhan. Kira-kira begitu, Bu. Oh ya, terima kasih. Yang ini jawaban yang luar biasa ya, sudah disimpulkan oleh Yudit. Nah, berkaitan dengan materi mengembangkan budaya kasih. Nah, untuk menyimpulkannya, Ibu coba berbagi layar dulu ya, anak-anak.
Apakah sudah nampak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum ya? Sudah nampak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Nah, ini materi atau kesimpulan dari Ibu berkaitan dengan mengembangkan budaya kasih. Di sini kita lihat rupa-rupa dimensi kekerasan. Nah, jadi ada 2 jenis kekerasan, baik itu dilihat dari rupa-rupa dimensinya, kemudian dilihat dari rupa-rupa wajah kekerasan. Rupa-rupa dimensi kekerasan nih ada kekerasan psikologis, kemudian kekerasan lewat imbalan, kekerasan yang terjadi tidak langsung dialami, tapi itu sangat menyakitkan hati, ya. Itu kemudian kekerasan tersamar, kekerasan yang tidak disengaja, kemudian kekerasan tersembunyi. Nah, kemudian wajah-wajah kekerasan itu ada beberapa, yakni kekerasan sosial, etnis, agama, gender, ada politik, militer, kemudian kekerasan terhadap anak ini yang sering terjadi juga, ya. Kekerasan ekonomi, kekerasan lingkungan hidup, dan kekerasan terhadap perempuan juga. Itu sering terjadi di lingkungan kita, bahkan terjadi di keluarga kita. Nah, adapun akar dari konflik ini dan kekerasan itu. Nah, ini ada kelompok-kelompok masyarakat, ya, kelompok satu ingin menguasai bahkan mencaplok kelompok yang lain. Jadi dia ingin merasa terkenal dari kelompok-kelompok yang lainnya, sehingga muncullah konflik atau kekerasan itu. Nah, ini pesan Injil, kemudian ini untuk cara kita untuk membangun budaya konflik itu. Nah, ini kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan di materi ini, nanti bisa kalian browsing lagi di internet atau apa. Kalian bisa membuka YouTube untuk melihat kekerasan yang sering terjadi di tempat kita atau di lingkungan kita. Nah, semua proses pembelajaran ini sudah selesaikan ya anak-anak ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ada, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, berarti kalau sudah jelas, Ibu masuk yang untuk minggu depan ya anak-anak. Untuk minggu depan kalian bisa cari-cari apa di internet atau di mana tentang hidup itu milik Allah. Nah, ini tema yang sangat luar biasa untuk kita pertemuan minggu depan. Nah, jadi seperti sebelumnya ketika Ibu masuk, Ibu tanya dulu. Nah, apa materi yang, dan jangan lupa untuk materi yang hari ini ya anak-anaknya, jangan sampai dilupakan ya. Nah, untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta siapa yang untuk mimpin doa? Parmon, boleh ya pimpin doa? Ya, Bu. Ya, silakan. Baiklah. Terima kasih, Ibu. Karena pelajaran kita siang hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami, di mana pada pembelajaran di siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Bapa yang baik, sudilah kiranya Bapa senantiasa memberkati kami,
agar apa yang kami pelajari pada siang hari ini dapat berguna untuk kami menuju masa depan. Ya Bapa, inilah dua permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui Putramu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Parman sudah membawakan kita dalam doa. Ibu ucapkan Terima terima kasih, kasih Ibu. dan selamat siang. Selamat siang, Bu. Tidak usah, ini ibu direkam. Tidak usah. Pak Silakan Ketua, di kita stop beri rekamannya. Boleh di stop, Bu. Bu Belum. Titin. kita beri ketua Komentar dulu, silahkan. Siapa gilirannya? Giliran berikutnya siapa? yang komentar Pak Ketua. Ya, Pak Parman. Parman ya. Iya, Ya. siap Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk pelaksanaan pengajaran Bu Paulina. Ya, sangat bagus sekali. Ya, hanya mungkin secara IT ya mungkin ya agak masih kurang lengkap. Ya, betul. Nah, tapi untuk penyampaian pemaparan materi sudah sangat bagus sekali. Nah, dan harapannya ya mungkin kita hanya menyesuaikan ke depannya sesuai dengan perkembangan zaman, kita ikuti. Terima kasih, sangat bagus sekali Bu. Ya, terima kasih Pak Parman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.